kirim surat ke BUMN, OJK kemana-mana. Tapi dari pihak Indonesia belum ada jawaban. Jadi mana mungkin ini bisa tepuk tangannya, satu tangan tidak bergerak. Terus tambah lagi, Duta Besar Korea udah diganti. Terus Duta Besar yang baru mulai tugas kerja di Indonesia dari hari Senin. Saya udah menghubungi beliau dan dari korban Jiwasraya orang Korea khususnya memang akan mau ketemu sama Duta Besar dan juga menyampaikan hal-hal yang ini. Dan dari pihak korban Korea tetap memang usahakan seperti begini, jadi enggak usah khawatir. Bagus. Dan udah informasi ke DPR Korea juga kita memang kerja bersama. Jadi maksud saya, sebenarnya saya juga jujur aja ya, Bapak bicara tadi terbuka, saya juga bicara terbuka. Wartawan Korea pun juga bilang apa? Wah, ini bangsa di sini, masyarakat di sini terlalu sopan. Kalau udah kejadian begini, semua mungkin ke DPR ke kemana ke dan juga benar-benar sampai mungkin bunuh diri ke atau apa ke di depan mereka, tapi kok orangnya semuanya baik-baik, diam saja gitu. Ini sebenarnya kita sama bersama nasibnya, ya. Jadi kita nggak usah pingpong, cuma yang benar kita memang menjadi satu, bagaimana kita memang menyelesaikan masalah ini. Tapi masalahnya ini komunikasinya cuma dari memang satu pihak saja. Ini bukan yang dari dua pihak. Dari pemerintah diam, dari pemerintah mengumumkan, dari pengumuman bohong, dari pengumuman dari pemerintah bohong, dan dari pengumuman dari pemerintah diam, dan dari pengumuman dari pemerintah mulai lagi bohong. Terus ya itu tergantung dari satu pihaknya saja. Pihak sangkutan yang itu berikutnya yang pihak yang nasabahnya walaupun melakukan apapun juga tidak menyampaikan dan juga tidak diterima oleh pihak yang pemerintahnya. Itunya masalah. Jadi karena itu memang kami hari ini juga mengundang wartawan-wartawan, kita memang menyampaikan. Ya, oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ali. Oke, mungkin jadi kita perjelas sebenarnya sama saja, malah kita malu melibatkan warga negara asing. Ya, jadi ini BUMN 100% negara sudah merugikan rakyat Indonesia, 17.000 nasabah Jiwasraya Saving Plan, malah sampai jutaan nasabah yang terkait Jiwasraya, sampai yang tidak terkait Jiwasraya malah. Ya, jadi ada nasabah ikutan yang katanya terkait malah Jiwasraya. Jadi sebenarnya dan nasabah tidak pernah mau dikait-kaitkan dengan masalah politik ya, masalah tidak masalah hukum. Ini adalah hak kita sebagai nasabah, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Oke, mungkin begitu. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari wartawan Bisnis Indonesia, Pak Wibi. Oke, tadi disebutkan bahwa isu Jiwasraya berpotensi masuk ke dalam pidato Presiden dan pidato nota keuangan. Informasi ini diperoleh dari mana ya? Itu pertanyaan ke-1. Kemudian kedua, terkait proses restrukturisasi, apakah perwakilan nasabah yang ada di forum ini sekarang akan mengikuti restrukturisasi tersebut? Apabila ada yang memilih untuk tidak, alasannya kenapa? Ketiga, kapan terakhir pihak perbankan menjalin komunikasi dengan Bapak, Ibu, nasabah, dan terkait apa proses komunikasi itu? Oke, ini supaya waktunya juga lebih terukur. Oke, kita jawab pertanyaan ini. Sebentar. Ini saya bacakan, sudah ada chat dari Bu Mona ya. Informasi dari Pak Dwi, tapi itu hanya wacana. Jadi yang saya ulang satu-satu biar jelas ya. Pertanyaan pertama adalah, tadi disebutkan bahwa isu Jiwasraya berpotensi masuk ke dalam materi pidato Presiden. Informasi itu diperoleh dari mana? Nah ini salah satu jawabannya dari Bu Mona ini. Informasi dari Pak Dwi, Jiwasraya. Jadi informasi itu didapat dari Pak Dwi, Pak Wibi. Jadi tapi itu hanya wacana, belum pasti. Kemungkinan moga-moga begitu. Jadi mungkin saya jelaskan juga Pak Wibi. Jadi informasi seperti ini kadang-kadang hanya informasi yang mungkin benar, mungkin tidak. Karena yang tadi menyampaikan itu kadang-kadang pihak Pak Dwi yang kadang-kadang bukan pihak yang
kita percayai apakah informasinya itu benar atau tidak gitu. Kalau kita nggak percaya itu kan dari jiwasraya, tapi kalau kita bilang oke, kadang-kadang meleset juga. Seringkali setelahnya beda lagi. Jadi agak bingung juga sih meyakinkan bahwa informasi itu benar atau tidak. Kedua, pertanyaan nanti yang lain kalau mau menambahkan ya silakan. Tapi terkait dengan pertanyaan ini saja supaya waktunya kita bisa lebih baik. Kedua, terkait proses restrukturisasi, apakah perwakilan nasabah yang ada di forum ini akan mengikuti restrukturisasi? Kalau memilih tidak, apa alasannya? Ini sudah ada yang jawab juga dari Bu Mona. Sebenarnya gini, itu nasabah mungkin tidak bisa menjawab karena tidak ada perwakilan nasabah yang diundang untuk mengikuti proses restrukturisasi. Ini juga informasinya kan tidak jelas. Jadi gimana nasabahnya mau setuju ya kalau setuju atau tidak? Kalau kalau tidak jelas. Kemudian pertanyaan ketiga, kapan terakhir perbankan menjalin komunikasi? Nah ini mungkin nanti bisa dijawab oleh masing-masing bank karena di sini kan ada 7 bank yang berbeda-beda, mungkin setiap bank melakukan komunikasi. Tetapi secara umum itu nasabah pada posisi seperti pernah disampaikan Pali tadi, bahwa sebenarnya nasabah itu lebih banyak diam menunggu. Kalau nasabahnya diam, pemerintahnya diam, menterinya diam, banknya nggak ngasih informasi. Kalau kita tanya, baru mungkin ada jawabannya juga kurang jelas. Jadi ya seperti itulah sampai 2 tahun makanya. Mungkin ini nanti dari masing-masing yang banknya berbeda bisa memberikan ini